Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara akan dimulai. Kami mohon kepada hadirin untuk tetap menempati tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Kami mohon perhatian hadirin. Sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2024-2025 akan dimulai. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, para pimpinan beserta para guru besar Institut Teknologi Bandung akan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Gerakan langkah tatap ke depan ITB Citra Ganesha, curahkan daya kejar cita bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegarkan tekad pribadi. Langkah dan karya nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap tekad mandiri, capai masa gemilang. Rentangkan sayap, ajarkan citra, cerdaskan negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Hadirin disilakan duduk kembali.
Rektor Institut Teknologi Bandung akan membuka sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini Jumat tanggal 7 Februari 2025, Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung dengan acara penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2024-2025. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada sidang terbuka ini. Maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi dibuka. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa dan pahlawan pendidikan ITB yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Dan gugur
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2024-2025 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Irwan Melano ST MSI. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat dan para anggota, Ketua Senat Akademik dan para anggota, Rektor ITB, para Wakil Rektor, Ketua Forum Guru Besar dan para Guru Besar ITB yang hadir saat ini, para pimpinan ITB, dosen dan tenaga kependidikan, dan tentu saja para mahasiswa ITB, terutama mahasiswa baru semester 2 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh mahasiswa pasca sarjana dan profesi ITB untuk semester 2 tahun 2024-2025. Anda semua telah melewati seleksi yang ketat dan perjalanan yang panjang untuk sampai ke titik ini, menjadi bagian dari keluarga besar Institut Teknologi Bandung, sebuah institusi yang berkomitmen pada keunggulan akademik dan inovasi berdampak bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, serta para mahasiswa baru yang saya banggakan, sebagai mahasiswa pasca sarjana dan profesi ITB, Anda tidak hanya melanjutkan studi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berkualitas serta bereputasi global. ITB menargetkan peningkatan daya saing internasional melalui publikasi ilmiah yang berdampak, paten dan inovasi yang dapat diimplementasikan di industri, termasuk di dalamnya kebijakan publik. Oleh karena itu, Anda semua bukan hanya pembelajar, tetapi juga menjadi bagian dari peneliti, inovator, dan pemimpin masa depan yang akan memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kemajuan bangsa. Dengan penuh kebanggaan, saya melaporkan bahwa jumlah mahasiswa pasca sarjana dan profesi yang telah menyelesaikan pendaftaran ulang dan memperoleh nomor induk mahasiswa untuk semester 2 tahun akademik 2024-2025 sebagai berikut. Untuk magister 567 mahasiswa, program doktor 72, program profesi apoteker 61, program profesi keinsinyuran 190, dan ada program profesi arsitek 11 mahasiswa dengan total 901 mahasiswa. Sedangkan distribusi mahasiswa program magister dan doktor per fakultas yang terbanyak untuk mahasiswa magister yaitu SBM 371 mahasiswa. Kemudian untuk selanjutnya yang magister kedua terbanyak adalah FMIPA 34 mahasiswa, dan untuk program doktor yang terbanyak 18 mahasiswa itu dari FMIPA, kemudian FTI 10 mahasiswa. Kemudian pada semester ini persentase mahasiswa berdasarkan gender di program pasca sarjana dan profesi. Untuk magister pria 58%, wanita 42%, ya kira-kira mirip-mirip. Doktor persis sama. Profesi apoteker wanita lebih banyak, tetapi kemudian profesi keinsinyuran pria lebih banyak.
profesi arsitektur 64% pria dan 36% wanita. Sedangkan distribusi berdasarkan usia, jadi rata-rata usia program magister kita 30 tahun rata-rata. Kemudian program doktor 33 tahun. Yang tertua program magister 68 tahun. Yang termuda 20 tahun. Program doktor yang tertua 50 tahun, kemudian yang termuda 23 tahun. Jadi 2 tahun lagi yang termuda program magister akan jadi yang termuda program doktor. 22 tahun, mudah-mudahan lulus tepat waktu. Kemudian selain mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia, kita pun menerima mahasiswa dari berbagai negara. 1 orang mahasiswa di program doktor dan 5 mahasiswa di program magister. Para mahasiswa tersebut berasal dari 5 negara, yaitu Amerika Serikat, China, Malaysia, Pakistan, dan Korea Selatan. Hari ini, para mahasiswa, Anda akan menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung, rumah bagi kepeloporan, keunggulan, dan kolaborasi. Saya yakin jalan Anda tidak mudah, tapi saya berharap Anda bisa memanfaatkan waktu di ITB sebaik mungkin, menikmati semua proses, serap ilmu, dapatkan inspirasi dan pengalaman dari para giant, dari para gajah di kampus Ganesha ini. Sekali lagi, selamat datang di ITB. Belajarlah seolah Anda akan hidup selamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho kepada kita semua. In harmonia progressio, untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Rektor dan para mahasiswa baru dimohon berdiri. Saudara-saudara, setelah menerima laporan dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bahwa saudara-saudara telah memenuhi persyaratan akademik maupun administratif untuk diterima sebagai mahasiswa program pasca sarjana dan program profesi Institut Teknologi Bandung, maka dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai mahasiswa baru program pasca sarjana dan program profesi Institut Teknologi Bandung semester 2 tahun akademik 2024-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang melimpahkan petunjuk serta hidayahnya kepada saudara-saudara. Pembacaan janji mahasiswa baru di hadapan Rektor ITB. Kepada perwakilan mahasiswa baru yang akan kami sebutkan namanya, kami mohon untuk menuju tempat pembacaan janji. Farah Hanifah dari FITB. Meita Putri Handayani dari FMIPA. Sarah Nuri Syahida dari FSRD. Denny Lesmana dari FTMD. Sakiel Sihombing dari FTTM. Anggi Wardani Dalimunte dari FTSL. Mayor Martin Kinda dari FTI. Rizky Fadila dari SAPPK. Muhammad Fahri Rizky Zamzami dari SBM. Anissa Muslima dari SF. Deris Hari Widayanto dari SITH. Rian Hidayatillah dari STEI. Vini Hafidzatul Hakimah dari SPS. Dan Lisa Agustina dari program profesi.
Saudara-saudara, bersediakah saudara membacakan janji mahasiswa Institut Teknologi Bandung? Bersedia. Silahkan ikuti kata-kata teman saudara. Janji mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kami segenap mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Berjanji. Akan menuntut ilmu. Keterampilan dan watak penghayatan. Dengan ketekunan dan kesadaran. Bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Beri kemanusiaan dan perdamaian dunia. Berdasarkan Pancasila. Kami berjanji. Akan menegakkan. Dan menjunjung tinggi. Kejujuran dan keluhuran pendidikan. Serta susila mahasiswa. Kami berjanji. Akan setia dan mengabdi. Kepada alma mater kami. Institut Teknologi Bandung. Serta bangsa dan negara kami. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi itu, kami mohon Tuhanku, rahmat serta tuntunanmu. Rektor dan para mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, hadir di sini Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ibu Profesor Irawati. Ketua dan anggota Senat Akademik, hadir Profesor Edi Tribaskoro. Ketua Forum Guru Besar, Ibu Profesor Mindriani Safila. Para guru besar, para wakil rektor, para dekan, fakultas dan sekolah, ketua program studi, yang saya banggakan segenap pimpinan di lingkungan ITB,
para dosen, tenaga kependidikan, dan yang saya banggakan para mahasiswa baru beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dapat hadir di sini di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kampus Institut Teknologi Bandung, rumah ilmu yang senantiasa menjadi pelopor perubahan dan penggerak pembangunan bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kehadiran saudara-saudara di tengah kami sebagai bagian dari komunitas akademik ITB. Hadirin yang saya hormati dan para mahasiswa baru yang saya banggakan. Kita hidup di era yang penuh dengan percepatan perubahan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa umat manusia mendekati apa yang disebut sebagai singularitas teknologi. Ini adalah titik di mana kemajuan teknologi berkembang begitu cepat. Mesin dapat mengalahkan manusia dalam berpikir, menghitung, menganalisis, sehingga akan mengubah secara mendasar cara kerja kita, hidup, dan berpikir. Transformasi ini didorong oleh terobosan-terobosan dalam bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, dan berbagai bidang lainnya. Kondisi ini memberikan peluang yang luar biasa, tapi juga tantangan yang kompleks, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata nilai global. Sebagai sebuah institusi yang ingin bertransformasi menjadi fourth generation university, ITB tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tapi juga pada kolaborasi multidisiplin untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. ITB telah melahirkan banyak tokoh perubahan dan insinyur yang berjiwa patriot, mulai dari Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita, Bapak Habibie, Bapak Teknologi, Bapak Iskandar Ali Sahbana, Bapak Satelit Telekomunikasi, hingga Profesor Subagio yang mengembangkan katalis merah putih. Beliau-beliau adalah contoh nyata dari bagaimana lulusan ITB dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa dan memberikan inspirasi kepada generasi penerus. Semoga di masa depan salah satu dari saudara yang hadir di sini juga dapat mengukir tinta emas dalam sejarah ITB. Dalam konteks ini, saudara-saudara yang baru memulai perjalanan kehidupan akademiknya di ITB memiliki peran strategis. Langkah saudara memasuki dunia pendidikan tinggi ini bukan hanya tentang mengejar gelar, tapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman. Zaman singularitas dengan bijaksana. Pendidikan yang saudara tempuh di ITB akan membekali saudara dengan kemampuan berpikir kritis, berinovasi, dan berkolaborasi dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul di era ini. Saudara-saudara akan belajar di lingkungan yang kaya akan keberagaman intelektual, di mana berbagai disiplin ilmu, mulai dari sains, teknologi, seni, humaniora, hingga bisnis saling bersinergi. Disinilah saudara memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan keahlian, menemukan solusi yang menyeluruh, dan menjadi pelopor dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. ITB juga berkomitmen untuk menciptakan atmosfer dan budaya akademik yang unggul. Hal ini tercermin dari upaya kami membangun lingkungan yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Di sini, saudara akan merasakan semangat saling mendukung, diskusi yang mendalam, dan tradisi keilmuan yang kuat. Atmosfer ini dirancang agar setiap individu dapat berkembang secara maksimal dan memberikan kontribusi terbaiknya. Hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan ini, ITB tidak hanya berperan sebagai penyedia ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai mitra dalam mengasah karakter dan kepekaan sosial saudara. Kami percaya bahwa lulusan ITB tidak hanya unggul dalam keilmuan, tapi juga memiliki budi pekerti yang luhur, jiwa pelopor,
serta wawasan global yang mampu menjawab tantangan zaman. Saudara-saudara yang saya hormati dan para mahasiswa baru yang saya banggakan, ITB adalah tempat di mana saudara akan mengalami persemaian, tempat akar keilmuan dan karakter saudara ditumbuhkan dengan kuat. Di sini, saudara akan dilindungi dari angin dan badai tantangan luar yang dapat menggoyahkan. Dan disinilah kami berharap, saudara dapat berkembang dengan kokoh dan siap menghadapi segala tantangan yang ada di luar sana. Kampus ini adalah tempat yang akan memberikan tanah subur bagi pembelajaran, tempat yang memberikan kesempatan untuk berinovasi dan berkembang, dengan bimbingan dosen, rekan sesama mahasiswa, dan berbagai pihak yang senantiasa mendukung saudara. Sebagai mahasiswa baru, saudara bukan hanya belajar untuk memperoleh pengetahuan, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang mampu bertahan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, tapi juga siap untuk menjadi pahlawan bagi masyarakat dan bangsa ini. Di ITB, saudara akan belajar untuk tidak hanya berpikir, tapi juga untuk bertindak. Kami meyakini bahwa sebuah perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat untuk mencari gelar atau pengakuan, tapi juga sebagai tempat di mana saudara bisa mengasah diri, menemukan gairah, kehausan untuk menimba dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan nilai-nilai luhur yang akan menjadi fondasi bagi masa depan saudara. Dalam menjalani peran sebagai mahasiswa ITB, saya juga ingin saudara meneladani nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi institusi ini, yaitu keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan dalam mengejar prestasi akademik, tetapi juga menjadi pedoman dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bangsa. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, saudara akan mampu mengembangkan diri sekaligus membawa manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan dunia. Selain itu, saudara juga perlu memahami bahwa di era yang berubah begitu cepat, pengetahuan yang kita miliki hari ini akan segera menjadi usang. Oleh karena itu, kuasailah kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Jadikan pembelajaran sebagai sebuah kebiasaan yang terus-menerus agar saudara dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Saya juga ingin menegaskan pentingnya kolaborasi. Dunia saat ini menghadapi tantangan yang kompleks, seperti perubahan iklim, transformasi digital, ketahanan pangan, dan kesehatan global. Melalui penelitian dan inovasi multidisiplin yang saudara kembangkan di ITB, saya berharap akan lahir solusi-solusi yang relevan dan berdampak positif bagi masyarakat. Saya juga ingin mengajak saudara untuk selalu mengedepankan kerendahan hati dalam bersikap dan perilaku. Kita perlu selalu ingat bahwa keberhasilan yang kita raih sejatinya tidak terlepas dari doa, dukungan, dan ridho orang tua, dan mereka yang turut memeras keringatnya untuk kita. Jangan pernah lupakan mereka dalam setiap langkah yang saudara tempuh. Mintalah restu dan doanya agar perjalanan saudara selalu diberkahi. Para mahasiswa yang saya banggakan, selamat memulai perjalanan dan petualangan ini. Gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk belajar, berkarya, berkolaborasi, dan berteman sebanyak-banyaknya. Seimbangkan waktu untuk belajar dan bergaul. Jadilah bagian dari komunitas yang tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Ingatlah bahwa keberhasilan saudara di masa depan adalah bagian dari kontribusi ITB untuk kemajuan bangsa. Akhir kata, atas nama seluruh sivitas akademika ITB, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung dalam keluarga besar Institut Teknologi Bandung. Bersama-sama kita wujudkan cita-cita besar untuk membangun bangsa yang unggul, mandiri, dan berkelanjutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu memberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani pendidikan di ITB, meringankan langkah kita, memberi kemudahan dalam memahami dan mengilhami kita untuk kelak dapat memberikan kontribusi yang terbaik. In harmonia progressio, untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Ing Insinyur Zulfiadi Zulhan STMT IPU dengan topik Penguasaan dan Kemandirian Teknologi Hilirisasi Mineral untuk Kesejahteraan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik dan para anggota, Rektor ITB dan para wakil rektor, Ketua Forum Guru Besar dan para guru besar ITB, para pimpinan ITB, dosen dan tenaga kependidikan, serta para mahasiswa baru yang hari ini mulai masa perkuliahan. Adapun judul dari orasi yang saya bawakan adalah penguasaan dan kemandirian teknologi hilirisasi mineral untuk kesejahteraan Indonesia. Judulnya mungkin agak berat ya. Baik, saya Zulfiadi Zulhan dari Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Mohon maaf ini langsung muncul ke tabel periodik, mungkin sudah lupa ya. Sebagian besar mungkin apa ini ya. Jadi ini yang buatnya bukan saya, yang buatnya itu adalah rekan-rekan dari astronomi. Mereka mencoba untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di muka bumi ini berasal dari mana saja. Sebagian besar itu terjadi pada saat awalnya tentu saja ada Big Bang, ya, itu awalnya, kemudian ada supernova, kemudian meteor atau pecahan dari bintang tersebut jatuh ke muka bumi. Tuhan Maha tahu, maha segalanya. Jadi sebelum manusia ada di muka bumi, tentu saja yang mungkin ya diturunkan terlebih dahulu adalah logam-logam yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita saat ini. Selain itu, apalagi yang muncul di situ? Dinosaurus. Di situ ada dinosaurus. Kecil-kecil mungkin nggak kelihatan ya, tapi agak gede sebelah sini kelihatan. Jadi di situ dinosaurus itu akan mati terlebih dahulu sebelum manusia ada. Bisa kebayang hari ini kita duduk di sini tiba-tiba dinosaurus T-Rex-nya ngintip gitu. Hari ini.
Apalagi di zaman dahulu kita kan nggak punya senjata ya, bambu runcing melawan dinosaurus pasti tidak bisa. Kemudian kalau misalnya kita lihat sejarahnya, logam yang pertama digunakan oleh manusia ini adalah emas. Karena emas itu di alam, kalau misalnya dia ada, dia tidak berkarat. Nggak pernah kita dengar emas berkarat, nggak pernah. Dan itu awalnya mungkin berasal dari luar angkasa sana. Hari ini juga banyak eksplorasi yang orang lakukan ke Mars dan segala macam mencari logam-logam yang lain. Mungkin tahu Black Panther ya, vibranium. Unsur mungkin yang nggak ada di sini di muka bumi. Mungkin ada di sana di luar angkasa. Di Rusia udah mulai Black Space, ada satu perusahaan mereka sudah eksplorasi di sana. Hari ini tentu saja kita butuh logam ini. Anda pegang HP hari ini, tidak lain di situ banyak unsur-unsur mulai dari SN, AU, PT dan seterusnya gitu, banyak sekali unsur di situ. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, yang berperan besar dalam mencari unsur-unsur ini adalah rekan-rekan dari geologi. Ya, pasti ada geologi di sini. Yang ke hutan, keluar masuk hutan, mencari mineral seperti apa sih yang mengandung logam. Tentu saja selain geologi ada peran dari geofisika di situ, ya, untuk mencari di daerah mana saja di Indonesia yang mengandung logam. Setelah dipetakan, kemudian yang di bagian tengah itu ada gambar senyum, itu teknik pertambangan. Sudah mendapatkan emas gitu, atau yang di bagian bawah ini mungkin baru keluar di tambang batu bara di bagian underground, bawah tanah. Jadi ya hitam di mana-mana gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tidak ada mereka, kita hari ini nggak bisa pakai HP. Mohon maaf. Kita masih duduk bisa loncat-loncat di luar ya. Kalau nggak pakai HP kan bisa seperti zaman dahulu ya. Kembali lagi ke sini. Kalau misalnya kita lihat di tabel periodik ini, sekitar 80% dari unsur-unsurnya adalah logam. Atau jumlah unsurnya itu 95 unsur. Dari 118 unsur yang hari ini terdapat dalam tabel periodik. Kemudian 5%-nya adalah semi logam. Jadi kalau misalnya dijumlahkan, 85% dari unsur di tabel periodik adalah logam atau semi logam. Di situ terus terang saja, kalau misalnya kami dari metalurgi, untuk metalurgi berdiri, tugasnya salah satunya membuat logam dari tanah. Mohon maaf, muncul keluar kata-kata tanah ini. Jadi viral lagi waktu itu. Ya apapun kalau misalnya kita lihat ya berasal dari tanah, ya enggak? Manusia juga berasal dari tanah, tumbuh-tumbuhan hidup juga di atas tanah, semua dari tanah. Logam-logam yang kita temukan hari ini juga di dalam tanah. Orang tambang juga menggali tanah, yang dipindahkan ke pabrik tanah, tapi bukan sembarang tanah, bukan tanah di depan rumah kemudian jadi logam, enggak. Tanah yang ada logamnya, tentu saja yang ada logam berharga dan ekonomis untuk diproses. Ini kalau misalnya kita lihat bagaimana sih memproses, mungkin agak terlalu teknis ya, dari biji atau ore, tanah yang mengandung logam. Kalau misalnya kita lihat di bagian tengah itu, mungkin ada beberapa yang berasal dari Sulawesi. Itu di Sulawesi tanah mengandung nikel. Kalau kita ke sana melihat tanah, itu nggak tuh beda tanah yang biasa dengan tanah yang mengandung nikel. Sama. Ya, tanah liat yang itu yang kemudian diproses menjadi berbagai bentuk logam ya dari tanah tadi. Kemudian kalau misalnya kita lihat material yang paling banyak dihasilkan di muka bumi kita hari ini, yang pertama adalah semen. Itu jelas, semen. Di situ juga terlihat. Semen itu nomor 1. Data tahun 2022, 4,1 miliar ton. 4,1 miliar ton. Semen yang diproduksi seluruh dunia. Indonesia sepertinya saat ini udah over capacity, udah berlebih kapasitasnya. Maksudnya kebutuhannya tidak begitu banyak. Ada kalau nggak salah dari pemerintah itu membuat aturan untuk melarang atau tidak memberikan izin kepada pabrik semen yang baru. Tapi semen kita butuhkan. Ya, gedung ini pasti sudah semennya, pasti lantai, pasti semen. Yang kedua, yang warna merah itu adalah logam. Yang kedua setelah itu adalah baja. Baja itu nomor 2 setelah semen. Anda bangun rumah, Bapak Ibu bangun rumah butuh baja ya. Pasti ke toko material ya enggak? Beli besi, beli besi beton istilahnya. Itulah baja. Kemudian baru material yang lain itu ada plastik, ada aluminium dan seterusnya. Kalau misalnya kita lihat kondisi Indonesia hari ini, yang pertama kita lihat baja. Baja ini sudah mulai diinisiasi produksinya di Indonesia tahun 1962 pada saat Presiden Soekarno. Kenapa kita harus mengajar baja? Di bagian atas ditulis bahasa Inggrisnya, Iron and steel industry is the mother of all the industries. Apapun industri yang kita bangun, itu butuh baja.
Nggak ada misalkan pabrik terbuat dari apa? Rotan, bambu, sorry nggak ada ya. Konstruksinya semua menggunakan baja. Di tahun 19, saya nggak begitu kelihatan, 1977, ini Presiden Soeharto meresmikan Krakatau Steel. Ya mungkin di situ kita baru mulai produksi baja. Kalau kita lihat negara di dunia, di tahun 1800-an, negara-negara besar itu sudah menguasai industri besi baja. Yang pertama itu Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, Amerika. Kemudian Jepang di tahun 1850 Jepang. Makanya yang Perang Dunia Kedua, yang berperang itu sebenarnya mereka. Mereka yang punya senjata. Karena dari baja mereka bisa buat kapal perang, buat tank, buat apapun ya, dengan menggunakan baja. Indonesia terlambat, Korea juga tahun 1973 mereka mulai masuk ke industri besi baja. Korea, hari ini Korea jauh lebih maju. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita lihat logam yang nomor 2 yang paling banyak dirasakan adalah aluminium. Indonesia juga sudah memproduksi aluminium ini tahun 1983 beroperasi, kerjasama dengan Jepang, lokasinya di Sumatera Utara. Hari ini kalau misalnya dilihat pintu jendela kadang-kadang sudah kusennya sudah menggunakan aluminium. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu ya, kalau misalnya masak menggunakan aluminium foil, gitu ya, itu dari aluminium. Kita juga sudah menghasilkan tembaga tahun 1998 di PT Smelting di Gresik. Ini tidak lain adalah konsentrat tembaga yang ada di PT Freeport Indonesia, yang sebelumnya kita juga nggak tahu apa isinya. Ternyata ada emas, itu baru sadar begitu diproses ternyata keluarnya emas. Indonesia produksi emasnya bisa 40-60 ton setahun yang terdapat dalam konsentrat tembaga. Ternyata ada emas baru terbuka gitu ya. Jadi memang dalam hal ini kita masih tertinggal, tapi harapannya ini saudara-saudara ini yang muda-muda, termasuk juga yang senior, kuliah lebih lanjut yang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kemudian dan seterusnya ada teknologi-teknologi yang lain. Ini jalur produksi besi baja. Mungkin saya nggak usah cerita dari awal sampai akhir. Yang jelas untuk menghasilkan baja sampai ke ujung jadi pipa butuh banyak sekali ahli. Info sedikit, saya dulu ke Jerman S3. Unsurnya apa? Besi, Fe. Jadi S3 saya cuma satu unsur. Tapi yang saya kuasai dari unsur tersebut tidak satu unsur, mungkin seperempat dari Fe, seperempatnya. Saya tidak ngerti semuanya. Saya paham sedikit di steel making, di pembuatan bajanya. Setelah itu harus dicetak, harus dibentuk, harus dipanaskan, ada thermomechanical treatment dan segala macam. Jadi untuk satu unsur saja butuh banyak sekali ahli. Ya untuk satu unsur. Ya. Di Indonesia itu ahli ini yang mungkin bisa dikatakan masih kekurangan. Beberapa waktu yang lalu atau sering kita dengar bahwa Indonesia ini sudah memasuki era deindustrialisasi. Ya, kita punya bahan baku, sebelah kiri adalah bahan baku, dari tambang kita menghasilkan nikel, menghasilkan timah, menghasilkan tembaga. Sebagian besar kita sudah, maksudnya kita udah olah jadi logam gitu ya. Tapi begitu jadi logam, apa yang kita lakukan? Kita ekspor. Ya, di sini di situ di bagian bawah dituliskan semua fakultas dan sekolah di ITB berperan di situ. Mulai dari paling kiri itu FITB, FTTM, FTMD, STE, FTI dan sampai ke ujung berperan dalam peran atau bagaimana kita mengolah bahan baku sehingga kita bisa menuju negara industri. Ini yang kita sekarang ini masih belum. Ini contoh timah ya. Timah kita sudah produksi. Ini contohnya sebelah kiri itu mineral yang mengandung timah disebut dengan cassiterite. Itu tangan saya itu fotonya. Di atas tangan saya di suatu site di tambang. Kemudian diolah oleh satu pabrik di Indonesia atau banyak pabrik di Indonesia menjadi ingot timah. Ingot timah ini apa yang kita lakukan? Kita ekspor. Mengapa? Karena industri hilir kita masih lemah. Kita beli HP, ada nggak yang? Mungkin ada ya, tapi tidak begitu banyak. Atau mungkin sudah ada, made in Indonesia gitu, atau semuanya Indonesia, nggak ada. Semuanya kita masih impor. Kemudian penggunaan yang lain untuk laptop, untuk TV, termasuk juga ada penggunaan untuk apapun yang disolder, itu biasanya menggunakan timah, biasanya. Kemudian yang berikutnya nikel. Nikel juga sama, kita produksi dari ferronikel, nickel pig iron, nickel matte. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita ekspor. Memang sudah ada sebagian dari ferronikel atau nickel pig iron ini diolah menjadi stainless steel di beberapa lokasi di Indonesia, 2 lokasi yang utama di Morowali dan juga di Morosi. Kemudian ujungnya juga ekspor. Jadi setelah itu kita impor yang lain. Itu yang
yang PR mungkin bagi kita semua ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat membuat turbin pesawat. Kenapa kita nggak masuk ke situ, nggak berani? Kita selalu bilang tidak mampu atau belum mampu. Kapan mampunya? Kalau misalnya kita harus mengatakan tidak mampu, ya harus mampu ya nggak? Jadi kata-kata tidak mampu itu harus kita ubah, harus mampu, harus bisa gitu. Ini kalau misalnya kita bicara mengenai kendaraan listrik, di situ ada baterainya, hari ini masih persaingan antara LFP dengan NMC. Kalau misalnya kita lihat harga dari nikel di dalam baterai untuk mobil listrik tersebut, paling mahal itu mentok di 15,5 juta harga nikel untuk baterainya. Tapi begitu jadi mobil, yang NMC ini biasanya di atas 500 juta, 600 juta. Kalau Tesla udah di atas 1 miliar rupiah. Jadi nilai tambah atau keunggulan itu lebih banyak kalau misalnya kita bergerak ke arah jauh ke hilir, ke arah industrinya. Kemudian di sini juga contoh di mobil listrik, di bagian atas itu ada VinFast ya, tahu semuanya ya, VinFast, Vietnam udah buat mobil, udah ada di jalan-jalan di Indonesia. Untuk membuat mobil juga kita butuh logam yang lain, butuh baja, di situ juga diberikan informasi berapa sih harga bajanya. Kemudian selain itu juga kita butuh motor kan. Motor ini biasanya dibuat motor listrik, itu biasanya bahan bakunya adalah silicon steel atau orang juga sebut dengan electrical steel, baja trafo yang digunakan untuk dia bisa berputar gitu ya, bisa magnet. Kemudian ada pengaruh dari magnet, di situ ada FeNDB yang kebetulan tidak besar, magnet permanen yang digunakan juga untuk mobil listrik. Jadi sebagian besar ini kita masih belum. Jadi tantangannya itu banyak sekali. Jadi harapannya sebenarnya kita harus bangun sebenarnya, harus mulai bangun. Ini cerita yang lain mengenai magnesium. Magnesium ini hari ini memang kita belum produksi di Indonesia. Belum. Kalau misalnya kita produksi, ujungnya jangan-jangan ekspor juga. Jangan-jangan. Jadi kalau misalnya sudah produksi, ekspor. Walaupun kita lihat sudah ada penggunaan magnesium di Indonesia. Contoh misalkan untuk membuat paduan aluminium yang digunakan untuk pesawat, untuk berbagai kebutuhan. Itu ada penambahan dari magnesium tidak begitu banyak, silikon juga ada penambahannya tidak begitu banyak. Di tahun 2013 ada satu bapak-bapak ke kamar saya di sini di kampus di ITB, ngetok pintu, kemudian masuk, beliau cerita bahwa akan menghasilkan magnesium dari dolomit. Tahu dolomit nggak? Dolomit mungkin nggak ada yang tahu. Dolomit itu saudaranya batu gamping, itu saudaranya. Batu gamping tahu? Yang digunakan untuk membuat semen, warnanya putih. Kalau misalnya batu gamping, rumus kimianya, ini udah rumus kimia mungkin agak sulit sedikit, CaCO3. Kalau dolomit, ada CaCO3, ada MgCO3. Hari ini, lebih dari 70% bahan baku untuk menghasilkan magnesium berasal dari dolomit hari ini. Kemudian waktu itu saya bilang, Bapak itu, saya ingin menambahkan ferrosilikon ke situ untuk menghasilkan magnesium. Saya langsung buka diagram, ngelihat, nggak bisa saya bilang. Ternyata bukan nggak bisa, ilmunya itu belum cukup waktu itu. Karena di kepala saya cuma satu unsur, besi. Jangan cerita sama saya emas, bukan bidang saya. Emas itu ada Profesor Jaki Mubarak di sini, yang ahli emas. Saya nggak ahli. Nikel waktu itu juga saya belum ya. Ternyata begitu pulang ke Indonesia tidak hanya mengerti besi, tapi harus mengerti semua logam. Nah di tahun 2017, 2018 kita coba memikirkan kembali mengenai magnesium. Kemudian kita lakukan simulasi dan segala macam. Di situ mungkin kenal itu Mas Imam Santoso, kenal nggak? Nah itu ada yang itu di laboratorium. Kita mencoba menghasilkan logam magnesium. Ide pertama waktu itu karena ke Jakarta diundang oleh KLHK, banyak selek nikel yang tidak tahu akan digunakan untuk apa waktu itu. Waktu itu masih diklasifikasikan sebagai B3, kemudian di situ terdapat MgO, SiO2, sama FeO. Mereka nanya ke saya bilang ya itu untuk bangunan, simple kan, bangunan udah bisa, reklamasi udah bisa. Karena metalurgi itu berpikir logam apa yang bisa diambil di situ. Malamnya setelah rapat, kembali ke Bandung, nyetir sendiri di Jakarta. Sepertinya ide itu muncul di Cipularang. Saya nggak tahu apakah di daerah yang angker atau apa gitu, saya nggak tahu persis. Kilometer 97 atau 92 di daerah situ kayaknya ide muncul. Tiba-tiba cekleng gitu ya, tengah malam sendiri dengar musik, oh jangan-jangan bisa jadi bahan baku untuk menghasilkan logam magnesium. Kemudian ke Bandung, besok pagi ke ITB langsung melakukan simulasi, oh ternyata teorinya bisa. Kita sudah publikasi
mohon maaf itu Q1 ya, publikasi Q1 yang melakukan penelitian juga mahasiswa S1. S1 bisa Q situ, apalagi S2, S3, seharusnya Q1-nya lebih dari 1 gitu ya. Kemudian yang di bagian bawah, yang itu tidak lain adalah logam yang kami hasilkan dengan menggunakan slag ferronickel. Kami bisa klaim, kemudian dari dolomit juga bisa menghasilkan magnesium. Kami hari ini bisa klaim bahwa magnesium ini yang ada di lab kami, itu adalah magnesium yang lahir pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Ya, kami bisa klaim, karena nggak ada satupun yang bisa menghasilkan logam magnesium. Kita tanya sama BRIN, sama segala macam, belum. Ya, kami itu, tapi teknologinya udah lama sekali. 1940-an teknologi udah ada, di dunia udah ada teknologinya. Kalau misalnya orang tanya kepada kami, bisa nggak itu scale up jadi pabrik? Untuk scale up jadi pabrik, kita tidak mulai dari nol. Kalau misalnya mau scale up jadi pabrik, beli satu teknologi dari Cina atau dari tempat lain, setelah itu bedah teknologinya, copy paste, itu yang harus dilakukan. Itu juga di Indonesia masih belum berjalan. Kemudian yang berikutnya, kami bersyukur di tahun 2023, itu juga ada sebelah kanan dari video Mas Imam Santoso ya, di Instagramnya tahun 2023 kami mendapatkan satu alat SEM-EDS dari perusahaan nikel, Gunbuster Nickel Industry. Kemudian di tahun 2024, tahun lalu, kami juga mendapatkan banyak peralatan dari GEM, Green Eco Manufacturing. Dengan alat tersebut, kami bisa melakukan riset dengan sangat cepat hari ini. Dengan sangat cepat. Dulu, pada saat kita melakukan riset, kita kan butuh bahan baku. Kemudian produknya juga harus dianalisis. Kalau nggak ada alat, apa? Kita buta, tidak tahu apa yang ada di situ. Tapi dengan adanya alat, kita tahu, oh di sini ada logam ini, ada ini, ada ini. Ternyata ini mahal tanahnya. Nggak boleh diekspor sembarangan, ya nggak? Sebelumnya kita ekspor aja sembarangan tanahnya, karena nggak tahu apa di situ. Kemudian kami juga, ini mungkin viral beberapa waktu yang lalu, mungkin ya, saya nggak tahu persis, pernah dengar atau enggak. Kami juga sedang mengembangkan teknologi yang di dunia itu skala pabriknya belum ada. Skala pabrik belum ada, tapi skala lab sedang dikembangkan. Di Austria, di Jerman, di Amerika, India, Cina, Austria baru masuk. Nah di sini, saya nggak tahu nih, terlalu rumit ya. Intinya adalah, kalau misalnya kita menggunakan karbon, batu bara untuk menghasilkan logam, itu menghasilkan emisi CO2. Menggunakan hidrogen, lebih ramah lingkungan. Tergantung hidrogennya dari mana. Kalau hidrogennya dari yang tidak ramah lingkungan, tetap aja tidak ramah. Di sini fokusnya adalah ke plasma hidrogen, jadi dengan temperatur yang lebih tinggi, kita bisa mengubah H2 menjadi H monoatomik atau H+. Bagi yang paham diagram ini, itu artinya apa? Semua tanah itu bisa diubah jadi logam di diagram ini. Unsur apapun yang ada di alam itu bisa diproduksi, teorinya, tapi aktualnya tidak begitu mudah dengan teori. Kami mengembangkan reaktor plasma hidrogen di ITB, ini juga pertama di Indonesia. Kalau di luar negeri sih sudah ada beberapa. Idenya sudah ada di zaman dahulu, dulu S3 di RWTH Aachen, sama seperti rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, yang sekarang ini S2 atau S3, jadi itu sudah muncul, tetapi tidak terrealisasi. Baru tahun 2023, diskusi dengan satu orang teknisi di metalurgi, yang bisa membuat mimpi itu jadi kenyataan, alat. Kita coba di bengkel di Agustus 2023, kemudian di lab di Oktober 2023. Ini hasilnya. Hasilnya ini saya pertama nggak percaya hasilnya. Kita ulang berkali-kali, hasilnya seperti itu. Kenapa tidak percaya? Yang sebelah kiri itu tanah ya, maksudnya biji besi dari tanah juga. Benar nggak? Sebelah kiri itu ada yang bilang itu logam, enggak. Di alam itu logam-logam itu ya seperti itu, seperti tanah. Nggak ada. Kalau misalnya rekan-rekan beli baja itu, taunya di mana? Toko bangunan, ya nggak? Pasti ada toko bangunan, pasti ada di situ. Kenyataan itu dari tanah, kemudian dalam waktu 60 detik, 1 menit udah terbentuk logam. Kemudian kita perpanjang waktu 2 menit, 100% jadi logam. Kita ulang berkali-kali. Ya, nggak percaya, tapi akhirnya kita percaya juga. Real. Kemudian hasilnya ini kita bandingkan dengan temuan di negara lain. Ini baru ini. Sebelah yang warna hijau, di bagian bawah itu ada Mountain University Leoben. Ini tempatnya beberapa rekan dosen di sini yang sekolah S3 di sana. Waktu yang dibutuhkan lebih dari 20 menit. Memang dayanya lebih kecil. Kemudian di atas itu Jerman, kelihatan dari benderanya ya, Jerman. Itu waktu yang dibutuhkan lebih lama,
di publikasinya antara 15 sampai 25 menit, energinya juga lebih besar. Amerika itu publikasi tahun 2024, tahun lalu. Yang di bawah itu Austria 2020, Jerman 2021, Amerika 2024. Energinya lebih besar. Yang di bagian bawah itu Indonesia, di ITB. Ya, waktunya kurang dari 2 menit, tergantung berapa beratnya. Yang di Jerman itu 9 gram, kita juga pernah coba 9 gram, juga waktunya masih di bawah 5 menit, jadi cepat sekali. Apa yang menyebabkan beda, tahu nggak? Salah satunya adalah konsentrasi dari hidrogen. Hidrogen di tempat lain itu nggak berani tinggi-tinggi. Di Austria 50%, kadarnya di Jerman itu 10%, di Amerika yang katanya negara pemberani ya 2%. Nah mungkin kita nggak tahu apa-apa 80%. Tapi memang harus hati-hati, kalau tidak hati-hati bisa meledak. Hati-hati bisa meledak. Ini sudah dipublikasikan juga. Nah di bagian tengah mungkin pernah lihat, saya nggak tahu persis, pernah lihat nggak ini video yang Mas Imam syuting di laboratorium, bagaimana kita dari, maksudnya bukan dari tanah, maksudnya dari biji itu menghasilkan logam dalam waktu yang sangat cepat. Sekali lagi ini teknologinya belum ada di dunia, sedang dikembangkan. Saya nggak tahu persis apa kita mampu atau enggak, saya nggak tahu persis. Tapi seharusnya mampu lah, antara kerjasama lintas disiplin, lintas bidang seharusnya bisa. Yang berikutnya, dari banyak hasil yang kita dapatkan di laboratorium, pada saat menghasilkan logam ini, kita juga punya ide yang berikutnya. Ini ide berikutnya ini belum ada di literatur, belum ada. Kalau nggak percaya cek sendiri, cek karena punya HP ngecek. Ini adalah proses pembuatan baja tahan karat saat ini di dunia. Kebetulan, mohon maaf, saya juga dulu punya pengalaman sedikit di Jerman, bekerja di perusahaan baja. Kita membuat pabrik baja, salah satunya adalah di China. Saya juga commissioning pabrik di China, jadi tahu persis seperti apa buat baja tahan karat. Prosesnya nggak panjang. Kalau misalnya kita punya biji nikel, kita ubah tebu menjadi ferronikel. Kita punya biji di bawahnya ada biji kromium, masukkan ferrokromium terlebih dahulu. Kemudian dilebur, setelah itu dimurnikan di AOD. Setelah itu baru dicetak jadi baja tahan karat. Apa yang kami lakukan di laboratorium? Ini ide. Ya, dari ide menjadi realisasi. Ada satu mahasiswa S2, itu ada fotonya di bagian atas. Sekarang yang bersangkutan baru saja sampai di Australia untuk melanjutkan S3. Jadi sebelah kiri itu adalah biji nikel, sebelah kanan adalah biji kromium. Kita butuh alatnya yang sangat simpel. Satu alat keluarnya baja tahan karat. Satu alat. Dengan menggunakan reaktor plasma hidrogen. Nah, di bagian itu juga ada hasilnya. Di bagian itu 30-35% biji krom, sisanya adalah biji nikel, dicampur, masukin ke dalam reaktor, keluarnya stainless steel. Sebenarnya ilmu kami itu tidak jauh-jauh dengan ilmu orang masak. Masak nasi, sama persis. Ya, benar nggak? Ada periuk, kemudian masak apa, kasih bumbu segala macam gitu ya, jadi produk. Yang kami lakukan juga sama sebenarnya. Stainless steel itu kan campuran dari berbagai macam logam, terutama kromium, nikel, kemudian sisanya adalah besi yang paling besar, kemudian bisa ditambahkan molybdenum dan seterusnya. Itu sama seperti orang memasak. Nah, di sini kuncinya kita membutuhkan hanya satu periuk, satu dapur, satu kompor, keluarnya stainless steel. Dibandingkan dengan kalau misalnya kembali ke sedikit ke belakang, ini proses, bisa nggak kembali? Nggak bisa ya. Nah, ini proses yang hari ini yang sangat panjang, tapi dengan ide yang muncul tiba-tiba, kita juga bisa menghasilkan stainless steel dengan waktu yang sangat cepat. Ide ini sedang dibuat draft patennya, kan boleh ya 6 bulan sebelum setelah publikasi, dan sudah diterima publikasi di satu jurnal juga Q1 di Desember tahun lalu. Yang berikutnya, kami juga tidak berhenti di situ. Lanjut ke logam titanium. Titanium kita belum produksi. Mendengar titanium saja mungkin beberapa orang, aduh susah. Meleburnya susah, membuatnya susah. Teknologi untuk menghasilkan logam titanium ini sudah ada yang disebut dengan teknologi Kroll 1940-an. Di situ prosesnya menggunakan gas L2, menggunakan karbon, kemudian menggunakan magnesium sebagai reduktor. Prosesnya sangat kompleks. Kami juga tidak pernah melakukannya di laboratorium, karena CL2 ini termasuk gas yang beracun. Nanti kalau misalnya mahasiswa lupa segala macam bisa meninggal di lab gitu ya. Tapi dengan menggunakan plasma hidrogen, pelan-pelan, itu ada satu mahasiswa S2, kita juga pelan-pelan, itu juga arahnya akan menghasilkan logam titanium dengan sangat sederhana.
Kami juga memperkirakan di masa depan terjadi disrupsi di proses pembuatan baja ini, pembuatan logam. Terjadi disrupsi besar-besaran. Itu dilakukan hari ini karena orang cerita mengenai emisi CO2, jadi beralih ke hidrogen. Ternyata begitu menggunakan hidrogen, banyak hal yang orang dapatkan, yang belum ada. Titanium yang tadi, mohon maaf, belum ada publikasinya hari ini. Kami baru saja masuk. Yang berikutnya adalah zircon, itu juga sama. Zircon itu rasanya digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Nuklir. Kalau misalnya kita bergerak ke reaktor nuklir, PLTN, ya, reaktornya menggunakan pembungkusnya zircon. Saya tidak ahli di reaktor, mungkin ada ahli bapak-bapak di sini di nuklir, tapi itu butuh zircon. Nah ini juga sebenarnya pada prinsipnya bisa dihasilkan dengan plasma hidrogen. Ini masih penelitian dasar ya, belum lanjut. Yang berikutnya lagi monasit. Monasit ini banyak terdapat di Pulau Bangka. Di situ terdapat thorium, terdapat uranium, walaupun kecil. Hari ini kita sepertinya belum ada yang bisa mengayakan uranium, pengayaan uranium. Sepertinya belum ada, yang ke situ belum ada. Kita akan impor di tempat lain. Ini juga harus dilakukan. Nah, selain itu di Monas ini juga terdapat logam tanah jarang yang hari ini juga belum dihasilkan logam. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, Indonesia itu kaya, tapi banyak PR yang harus dilakukan. Tidak hanya satu unsur, tapi banyak sekali unsurnya gitu ya. Dan butuh banyak sekali orang, butuh kompetensi, butuh ilmu pengetahuan. Yang paling penting juga butuh percobaan. Tidak cukup perhitungan simulasi, tapi harus dicoba jadi barang. Kalau ngitung-ngitung macam boleh, oke. Ini contoh yang dulu yang pengalaman pribadi di Jerman dulu di RWTH Aachen melakukan percobaan skala laboratorium, punya know-how di situ, punya feeling juga. Ya laboratorium skalanya kan begini ya enggak? Segini, 1 gram, 2 gram, 1 kilo, setengah kilo. Begitu skala pabrik 300 ton sekali masak. Itu masak itu, sebelah kanan itu masak. Bukan masak nasi, masak logam. Ya, temperaturnya 1600 derajat Celcius. Jadi begitu punya know-how, punya pengetahuan, begitu diterapkan di industri mudah sekali. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan bahwa butuh kolaborasi. Ini contoh pengalaman pribadi, pada zaman dulu bekerja di suatu perusahaan yang membangun pabrik. Yang membangun pabrik itu bukan saya. Saya cuma tukang masak. Saya cuma koki di situ. Saya nggak buat kompor. Saya nggak buat periuk. Saya ditugaskan untuk ngasih bumbu. Sehingga yang pesennya nasi goreng udang, itu terima nasi goreng udang. Yang mau ikan, pokoknya sesuai dengan permintaan customer, itu kita bisa lakukan. Di situ butuh kerjasama lintas disiplin, butuh dari mesin, elektrik, kemudian instrumentasi, sipil, proses engineer, dan seterusnya gitu ya, SBM, segala macam itu butuh semua di situ, sehingga menjadi pabrik. Itu juga ada singkat, apa sih tugas dari masing-masing tersebut. Ini akhir dari orasi. Saya sudah sering menyampaikan bahwa untuk menguasai teknologi itu butuh strategi. Ya, di atas itu kita sudah punya pelita, kemudian hari ini Astacita, bisa enggak dengan strategi tersebut kita bisa menguasai teknologi, bisa mengkopi sendiri teknologi. Tentu saja di situ butuh yang pertama adalah uang, ya butuh modal. Yang kedua SDM. Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini sekolah lebih lanjut, itu SDM. Kalau ITB kan tugas utamanya kan menghasilkan SDM, kan, mendidik itu yang pertama, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Yang pertama itu pendidikan. SDM unggul juga butuh fasilitas pendidikan yang baik, butuh lab yang baik. Ya, itu yang harus juga kita sadari. Kemudian butuh bahan baku, butuh listrik. Kemudian baru membangun industri-industri. Kalau misalnya kita besi baja, setelah itu ke industri-industri yang lain. Ini juga semacam skenario yang digunakan di Cina. Transport teknologi ini penting sekali. Kalau bisa detail engineering, basic design dan segala macam mulai dibedah detail di perguruan tinggi atau di politeknik. Kalau bisa. Walaupun kadang-kadang mungkin masalah hak cipta dan segala macam itu harus sudah kembali, tapi kalau misalnya di Cina mereka tidak peduli. Tidak ada paten yang berlaku di Cina. Ya, saya nggak tahu persis apa yang terjadi di sana, entah pemerintahnya yang pasang badan. Yang jelas Eropa mau protes, mereka udah tahu. Kemudian yang paling penting di sini, mengcopy tidak mudah. Butuh keahlian dan sarana pendukung lainnya. Sama seperti kita pegang HP hari ini. Bisa nggak buat HP? Bisa nggak? Bisa nggak? Harus punya kompetensi. Baik, demikian orasi ilmiah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Artinya hari ini Indonesia itu masih sebagian kecil sudah, tapi sebagian besar
kita masih belum maju dibandingkan dengan negara lain. Mudah-mudahan akan maju, mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini semangat untuk kuliah lebih lanjut gitu ya. Di sini harapannya tidak hanya mengejar sertifikat ijazah, tapi ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk menguasai teknologi itu yang harus dipunyai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu persembahan oleh Paduan Suara Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Pembacaan doa oleh Profesor Dr. Aswan STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para mahasiswa,
Yang saya hormati, saya akan memandu doa menggunakan cara Muslim. Untuk itu, bagi para hadirin yang non-Muslim, dipersilahkan dapat berdoa berdasarkan cara dan keyakinan masing-masing. Baiklah, Ibu dan Bapak, serta para mahasiswa, kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan atas nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan ini dengan penuh keberkahan. Ya Allah, jadikanlah acara penerimaan mahasiswa baru ITB ini sebagai langkah awal yang barokah dan bermanfaat, terutama bagi para mahasiswa baru dalam menuntut ilmu. Limpahkanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam belajar, fisik dan mental yang selalu sehat dan kuat, serta kebijaksanaan dalam bertindak. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keteguhan hati, dan kesabaran kepada para mahasiswa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan ini. Jadikanlah mereka generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, bimbinglah kami semua agar senantiasa berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah kehilafan kami, kedua orang tua kami, para guru dan dosen kami, serta para pahlawan, terutama para pahlawan pendidikan dan para pahlawan pendidikan di ITB. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Institut Teknologi Bandung akan menutup sidang terbuka Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, dengan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, seluruh acara sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 telah berlangsung dengan tertib, hikmat, dan lancar. Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Maka dengan ini kami nyatakan sidang terbuka Institut Teknologi Bandung resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, para pimpinan beserta para guru besar Institut Teknologi Bandung akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Gerakan langkah tatap ke depan,
Siapkan diri, teguhkan hati, tegarkan tekad pribadi. Langkah dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap tekad mandiri, capai masa gembira. Rentangkan sayap, pacarkan citra, cerdaskan putra negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, Panku sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kuku dewasa, tetap jaya dan abadi. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya, kejarlah cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegarkan tekad pribadi. Langkah dan karya, nyatakan pasti, dambaan Ibu Pertiwi. Hai putra bangsa insan persada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap tekad mandiri, capai masa gembira. Rentangkan sayap, pancarkan citra, cerdaskan putra negara. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, Pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kuku dewasa, tetap jaya dan abadi. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang terbuka Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin selama acara ini berlangsung. Selamat siang.